Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, Bu Fani harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema yang kedua. Kita sudah masuk ke subtema yang kedua ya, perubahan cuaca, muatan PPKN. Nah, kemarin kalian sudah belajar dengan Bu Mani. Bu Fani ingat ada kalian belajar tentang peribahasa ya kemarin ya. Salah satunya tak ada rotan akar pun jadi. Nah, apa kalian sudah tahu artinya? Ya, artinya kita bisa mengganti barang yang tidak ada dengan barang yang ada. Sesuatu yang tidak ada kita ganti dengan barang yang kita miliki. Begitu artinya. Nah, contohnya dulu sebelum ada payung, nah kalau cuacanya sedang hujan deras, nah anak-anak biasanya menggunakan daun pisang untuk melindungi kepalanya dari air hujan. Nah, contoh lainnya. Nah, dulu saat kalian eh, masuk sekolah ya, itu kalian kalau waktu pelajaran olahraga ataupun waktu istirahat, biasanya kalian banyak bermain. Ada yang lari-lari, ada yang bermain sepak bola mungkin. Nah, setelah itu pasti badan kalian akan terasa panas. Nah, untuk mendinginkan, kita membutuhkan kipas angin. Nah, karena di kelas tidak ada kipas angin, nah biasanya hal yang kalian lakukan apa? Kira-kira ada yang ingat? Iya, mengipaskan buku. Nah, itu merupakan contoh bahwa kita mengganti barang yang sedang tidak ada dengan barang yang ada. Nah, yang tidak ada harusnya kipas angin, tapi karena tidak ada, kalian ganti dengan buku yang ada. Nah, kalian kipas-kipaskan, ada yang menggunakan buku, ada yang menggunakan kertas. Nah, begitu. Nah, selain itu juga, nah sekarang coba kalian buka buku 3E cuaca halaman 50. Nah, di situ ada bacaan. Saat cuaca di luar hujan, nah murid-murid tidak dapat berolahraga di lapangan. Akhirnya Pak Guru mengajak anak-anak untuk berolahraga di dalam kelas. Nah, sebelum mereka berolahraga, mereka diminta untuk memindahkan meja dan kursi agar ruang kelas terasa lebih luas, bisa digunakan menjadi lapangan. Nah, meja kursi tersebut dipindahkan di sisi dari ruang kelas. Jadi diletakkan di pojok-pojok. Nah, setelah itu mereka harus bekerja sama, saling membantu. Tidak ada yang berdiam diri saja. Nah, gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Jadi, kita semua harus bergotong royong. Nah, manfaat dari bekerja sama dan saling membantu, gotong royong, pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, menghemat waktu, kemudian juga dapat menciptakan kerukunan. Ya, kemudian saat kita bergotong royong, saling membantu, nah kita harus bersemangat juga melakukannya. Nah, kita bisa membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Bila kita membantu, ternyata kita kurang bisa. Nah, kita bisa juga melakukannya bersama orang lain. Kita mengajak orang lain. Atau kita juga bisa mengajak orang yang lebih bisa melakukannya seperti itu. Jadi, kita tidak boleh malu untuk meminta tolong dan kita juga tidak boleh merasa
dirugikan kalau ada yang minta tolong, karena kita semua harus saling tolong menolong. Selain itu juga kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Nah, kalau ada yang butuh bantuan kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, dia temanku, dia bukan temanku. Atau dia satu suku dengan saya, dia tidak satu suku. Nah, kita harus saling membantu tanpa membeda-bedakan teman atau orang lain. Nah, kita saat tadi cuaca sedang hujan, nah biasanya banyak yang sakit. Biasanya kalau sudah kehujanan, sakit. Ada yang demam, ada yang pilek, ada yang flu, batuk. Nah, kira-kira bagaimana sih sikap kita kalau ada teman yang sedang kesusahan, sakit? Nah, sikap yang harus kita lakukan bagaimana? Iya, harus mendoakan. Hal yang paling mudah dan kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, banyak tenaga adalah mendoakan. Kita mendoakan teman kita merupakan salah satu contoh kita itu membantu. Selain mendoakan, kita bisa juga menjenguk. Kita juga bisa menawarkan bantuan seperti memberikan catatan, meminjamkan buku catatan pelajaran, karena pasti teman kita akan ketinggalan pelajaran karena tidak masuk sekolah. Nah, kita juga bisa memberitahukan tugas-tugas yang tadi sudah kalian kerjakan. Memberitahukan tugasnya loh ya, bukan jawaban tugasnya. Nah, memberitahukan, oh tadi tugasnya sama Bu Fani, sama Bu Mani disuruh membuat clipping contohnya. Oh tadi PR-nya halaman sekian. Bukan memberi jawaban, ini loh jawabanku, kamu tinggal menyalin. Itu bukan menolong ya. Jadi kita harus bisa membedakan menolong itu yang bagaimana. Oke. Nah, untuk tugas hari ini kalian bisa mengerjakan buku cetak 3E halaman 51, bagaimana sikapmu, memberi tanda centang. Kemudian juga kalian bisa mengerjakan halaman 65. Ayo beraktivitas. Juga tinggal memberi centang saja. Nah, kalau sudah, Bu Fani ingatkan kembali, kalian harus tetap menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar dari rumah. Tetap semangat, sehat selalu. Selamat pagi.